Terpujilah Kristus, kembali bertemu dengan saya Pendeta Jonathan Eko Pulalang pada hari Minggu tanggal 7 April tahun 2024. Mari kita minta pertolongan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Allah. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih nafas hidup yang Tuhan Yesus berikan kepada kami, pada hamba-Mu. Saat ini hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu. Urapilah hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu dan beri penerangan kepada pendengar yang akan mendengarkan firman Tuhan ini. Berfirmanlah karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat kami, penebus dosa kami, Gembala kami yang sangat baik, yang berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita baca firman Tuhan yang diambil dari Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-21. Namun saya hanya akan membacakan ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata begini: supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus beroleh hidup yang kekal. Tema kita pada hari Minggu ini adalah hidup kekal bersama Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal bersama Kristus. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, perkataan dalam ayat 16 muncul dalam konteks dialog yang mencari kebenaran hakiki dalam hidup manusia. Khususnya dalam hal ini adalah Nikodemus bertanya kepada Tuhan Yesus tentang bagaimana manusia dapat berkenan kepada Allah. Bagaimana caranya supaya manusia itu dapat masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Jawaban dari Tuhan Yesus adalah bahwa manusia perlu dilahirkan kembali, tetapi tidak secara lahiriah, melainkan dalam percaya kepada Tuhan Yesus yang telah membawa terang keselamatan bagi manusia. Jadi manusia itu perlu dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali di sini, Nikodemus berpikir apakah dia harus masuk rahim ibu kembali? Tidak. Dilahirkan kembali di sini adalah dia perlu bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus. Dia perlu hidup kembali bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, dengan tegas Yesus katakan bahwa yang percaya kepada Kristus boleh hidup atau beroleh hidup yang kekal dan terbebas dari kebinasaan yang mengerikan, terbebas dari neraka yang mengerikan itu. Karena tujuan Kristus lahir, mati, bangkit, tujuannya supaya manusia masuk ke dalam kerajaan surga. Kristus bangkit membawa jalan bagi kita untuk menuju ke surga yang kekal. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, pencarian spiritual tentang makna dan tujuan hidup dilakukan oleh manusia dengan berolah pikir dan batin. Nah, beberapa orang mengkombinasikan berbagai ajaran agama dan kepercayaan, lalu meramunya sedemikian rupa sehingga diperoleh saripati kepercayaan yang diyakini dapat menolong manusia. Nah, kekristenan tidak dimulai dari kegelisahan dan ketakutan manusia, melainkan dari tindakan Allah yang mengasihi ciptaannya, yang merealisasikan kasihnya itu lewat pelayanan dan pengorbanan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, kasih Allah itu dikatakan besar karena Allah sangat mengasihi manusia, sehingga untuk itulah Allah memberikan putranya yang tunggal agar manusia beroleh hidup kekal. Janji hidup kekal adalah jaminan atas kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus yang telah memberikan nyawanya
dan mati tersalib. Tapi ingat, pada hari ketiga dia bangkit dari antara mati. Dia mengalahkan setan, dia mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dengan percaya kepada Tuhan Yesus berarti kita mengucap syukur atas karya keselamatan Allah. Dalam sukacita atas janjinya, kita hidup dalam kebenaran dan tidak berbuat dosa lagi dan tidak berbuat jahat lagi. Itu dijelaskan di dalam ayat yang ke-19 sampai 21 dari Yohanes pasal 3 itu. Nah, saudara-saudara saya kasih dalam Yesus Kristus, jika hidup dalam kebencian sampai pada hari ini, berarti saudara menolak kasih karunia Allah. Itulah sebabnya kita jangan hidup dalam kebencian, jangan hidup dalam dendam, karena Kristus tidak mengajarkan itu. Kristus mengajarkan supaya kita saling mengasihi dan saling mengampuni. Nah, itulah yang disebut oleh Nikodemus oleh Tuhan Yesus pada Nikodemus, dilahirkan kembali. Dan akhirnya Nikodemus dilahirkan kembali, dia bertobat, percaya pada Tuhan Yesus, sehingga Nikodemus memperoleh hidup yang kekal. Orang yang pertama yang datang untuk memberikan rempah-rempah kepada Tuhan Yesus adalah Nikodemus. Marilah kita hidup kekal bersama Tuhan Yesus, percayalah kepada Tuhan Yesus, dan minta pengampunan dosa, bertobat, dan dilahirkan kembali. Selamat memasuki Paskah yang kedua. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kehidupan kekal yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kami, karena Kristus sudah lahir, mati, bangkit, dan pulang ke surga menyediakan tempat bagi kami. Terima kasih Tuhan, hidup kekal di dalam surga bersama Kristus yang sudah disediakan bagi manusia yang bertobat, yang percaya, yang sudah dilahirkan kembali. Dalam nama Kristus Tuhan, Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Terpujilah Kristus, sampai kita berjumpa di kesempatan yang lain.